Buka Visual Studio Code dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing supaya ilmu yang disampaikan bisa berkah, bisa bermanfaat, bisa diteruskan lagi ke yang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bentar ya, ada. Ya, Pak. Bentar ya. Oke, oke. Suara aku masuk nggak ya? Aman ya? Bisa kita buat folder dulu. Hari kedua. Yes, oke, siap. Hari kedua. Oke, teman-teman yang belum buka Visual Studio Code, yang mau buka dulu boleh. Monggo, monggo. Jadi kali ini kita bakalan bahas mulai dari table ya. Table kan lumayan berguna juga maksudnya. Cuman strukturnya agak. Jadi kita bakal bahas table, terus style atau buat inline, sama buat internal, sama buat eksternal CSS-nya atau stylingnya. Oke, kita mulai aja. Next, ML. Let's go. Oh iya, belum share screen ya? Sorry, sorry, sorry. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Terus video code. Kelihatan nggak lanjut? Oke. Seperti biasa, kita buat struktur sederhananya dulu. HTML, ada head, lalu ada body. Kita coba dulu. Hello, save. Kita live preview. Masuk preview. Bisa aman ya. Kita kali ini bakal coba bahas title dulu. Title hari kedua itu. Hari 2. Kita bakalan coba bahas table ya. Kurang lebih struktur table itu nantinya bakalan kayak gini. Pertama yaitu yang utama adalah tag table, nantinya ada tag table. Nah, setelah tag table ada yang namanya tag ini, tag head. Nah, itu atau kita bisa bayangkan ini adalah kepala tablenya, tempat menyimpan judul-judulnya nih. Nah, terus ada yang namanya tag tr atau table row. Nah, itu fungsinya untuk kita membuat table itu ke bawah kayak gini. Jadi ini tr1, table row 1, lalu yang ini table row 2. Nah, di dalam table row ini itu isinya adalah TD atau table data. Ini TR dan TD ini masuk ke dalam tag body atau T body. Coba ya. Nah, kita buka dulu.
Kita enter 2 kali dulu biar rapi. Kita buka text table. Tuh, baik banget. Tabel. Lalu kita bikin kepalanya atau T, head. Untuk memudahkan, kita bikin strukturnya dulu aja. Table head, kita buat lagi table body. Enter, tengahnya kita enter. Kita coba di table head ini isinya adalah TH. TH. Misalnya ada nama, nama. Seperti biasa, kita klik Alt Shift dan juga bawah, nah, supaya menduplikat ke bawah. Oke, yang kedua misalnya ada nama, ada umur, lalu ada asal. Asal. Di dalam T-body ini, sesuai yang tadi kita lihat di Figma, itu kita buat dulu ininya, barisnya. Atau TR, table row. Kita buat barisnya dulu nih. Barisnya. Nah, baru nanti setelah barisnya itu kita isi. Kita buat barisnya di sini. TR. Kita buat table datanya. Itu misalnya ada namanya misalnya siapa di sini. Udin misalnya. Terus kita Alt Shift bawah supaya menduplikat. Di sini kita sesuaikan. Ada Udin, umurnya 30. Terus asalnya dari London misalnya. Nah ini struktur ini itu udah jadi table sebenarnya. Nah, kita breakdown lagi. Di sini ada T-head atau table head, tempat nyimpan TH-TH atau judulnya ya, judulnya atau ini kepala tablenya ini. Yang kedua tag-nya adalah ini bodinya. Dalam body ini tinggal kita sesuaikan dengan TR-nya ini atau baris tablenya ini. Misalnya kita mau buat lagi nih data selanjutnya, kita Alt Shift bawah lagi, tinggal kita ganti misalnya jadi siapa, Marcel, misalnya dia 28, dia dari Swiss. Oke, kurang lebih kayak gini. Gimana untuk struktur table, ada yang bingung-bingung mungkin? Kita kasih ini ya, kita kasih property yang namanya border. Oke, misalnya 1 pixel atau 2 pixel ya. Coba aja deh. Oke. Gimana nih? Udah menggambarkan gak nih si table ini? Apa masih bingung-bingung nggak sama table ini? Misalnya kenapa TR-nya ini apa, TD itu apa gitu? Ada yang masih bingung mungkin terkait table ini? Kenapa tuh? Oh iya, siap-siap diomelin. Oke, gimana? Ada pertanyaan gak nih tentang table nih? Boleh open mic, boleh. Oke, nggak ada sih bang, aman ya. Gimana yang lain? Beri jeda waktu buat aku ngetik bentar bang. Oke, siap-siap. Siap-siap. Yang lain gimana? Yang lain aman? Oke. Gimana nih? Gimana? Yang lain aman? Oke, Zes aman nih. Yang lain lagi? Ya. Selain border ada atribut apa lagi kak? Kita coba cari ya. Biasanya yang dipakai border aja sih. Kita coba cari atribut table HTML. Kita lihat. Belum ada nanti kali. Nanti paling di YouTube bikin video singkatnya sih. Tapi ini ada recordannya juga sih. Harusnya udah record nih. Oh udah ya. Udah ya kalau kayak gini udah ya.
Takutnya nggak record lagi nanti. Um, Style, apa lagi? Kelas. Oke, nanti kita bahas kelas. Ada apa lagi? Yap, paling itu aja sih, Kapanji yang sering dipakai. Malah jarang, malah itu juga kemungkinan jarang dipakai juga. Nanti bisa pakai CSS. Gratis gratis. Apa sering-sering buka dokumentasi? Enggak, ini kok bukan suatu hal yang menjijikan, jadi nggak apa-apa. Sering-sering buka. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk table ini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kalau salah ini kita bisa bikin ke tengah juga di sininya. Misalnya center. Oke, lanjut, sip. Nah, ini bisa kalian kasih align juga nih. Kita coba di sini ya. Oh, bisa nih. Oh, ini mah beda lagi. Nggak itu aja sih kayaknya kalau untuk ini. Ada kalau nggak salah buat ngasih jarak ya. Sebentar. Agak lupa. Kalau nggak salah bisa ngasih jarak antar ininya, antar kalau nggak salah ya, sebentar. Border cell padding. Nah ini nih, coba ya. Ada yang namanya cell spacing, ada cell padding. Oke, kita coba-coba ya. Nah ini agak rumit juga nih. Fokus span, ada row span. Kita coba-coba ya. Astagfirullah. Coba-coba satu-satu. Kita mulai dari cell spacing mungkin kita coba ya. Apa itu cell spacing? Cell spacing. Nah, kita kasih 3. Oh, 20. Oke. Cell spacing nih ada juga nih. Atributnya cell spacing. Itu buat ngasih jarak nih antar table datanya. Nah, ini kan ada nih. Masing-masing datanya langsung jaraknya jauh banget. Terus ada lagi namanya cell padding. Kita coba. Oh, cell padding ini berarti buat dalamnya ya. Cell padding, misalnya 10. Oke. Nah, kalau cell padding ini itu buat ngasih jarak antara children ya. Nah, ini kita sebut children ya. Isian yang ada di sini kita sebut children. Ini untuk memberikan jarak dari children ke parentnya. Nah, parentnya itu siapa? Parentnya itu adalah yang membungkus dia nih, yang membungkus nama nih, kotak ini. Tuh guys. Ini umur juga childrennya. Jadi cell padding sama cell spacing. Jadi cell spacing tuh ibaratnya margin. Nanti kita bahas juga ini. Terus padding itu cell padding itu ya padding. Oke. Kita lanjut ya. Itu aja sih yang paling kemungkinan nanti sering dipakai. Sisanya fun. Kita coba ya. Ini nggak tahu nih. Oke, itu aja dulu. Sip. Buat table ada pertanyaan lagi mungkin? Atau aman nih? Atau aman kita ke gimana? Table ada ini lagi nggak? Masalah lagi nggak? Kita kasih padding aja biar rapi ya. Oke, padding. Misalnya 6. Lanjut ya. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas. Nah, ini kita udah mulai mau masuk CSS nih. Tapi sebelum masuk CSS, kita harus pahami dulu beberapa atribut yang sering dipakai. Nanti kaitannya ini ada sama CSS juga. Ada 3 yang nantinya bakal sering dipakai di CSS ini. Ini kita sebut selection ya. Jadi untuk misalnya kita mau warnain apa gitu. Misalnya kita mau warnain table di sini ya.
Nah, itu kita harus menggunakan tag-nya, bisa, ataupun bisa dengan kelasnya, atau bisa dengan ID-nya. Terus gimana perbedaannya di mana? Oke, kita coba ya. Misalnya kita punya sebuah P, misalnya ini kelas, lalu ini ID, ini tag. Oke. Nah, yang pertama kali kita bahas ini ada ini dulu ya. Oh, harusnya kita bahas inline dulu ya. Oke, bentar. Sorry. Kita bahas inline dulu aja, biar nanti nggak pusing. Ini inline. Ini inline. Nah, inline itu artinya kita ngasih stylenya itu di dalam tag-nya ini. Jadi secara langsung nih dalam atribut ini. Nah, ada namanya key-nya. Kita sebut key ya kalau yang di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri namanya. Kalau ini sebelah kanan. Ada key-nya atau atributnya yaitu style. Nah, di dalam tanda petik ini baru kita isi. Misalnya mau ganti warna. Kalau mau ganti warna font, itu key-nya, key di CSS-nya itu adalah color. Nah, titik 2, value-nya. Nah, kita mau warna apa nih misalnya? Biru misalnya. Kita ketik dulu. Oke. Terus gimana kalau kita mau ngasih 2 CSS? Kita tinggal kasih titik koma. Adanya di sebelah kanan huruf L kalau di keyboard. Terus kita ketik misalnya font size. Font min size. Titik 2. Misalnya mau kita kasih 20 pixel. Nah, lebih kayak gini. Terus bisa dikasih lagi nggak? Bisa. Misalnya kita mau kasih background color. Background color green misalnya. Bisa guys. Tapi inline ini kelebihannya dia powerful. Maksudnya gimana powerful? Jadi ada kelasnya ini. Jadi inline ini kelasnya di atas ID. Nah, apa namanya inline ini kelasnya ada di selektornya. Ukurannya itu dia ada di atas ID. Jadi dia lebih besar ukurannya. Nah, maksudnya gimana? Nanti kita coba ya. Ini untuk yang inline. Nah, yang kedua kita bahas adalah kita bahas yang kedua. Oh, bentar, ada di inline ini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke internal sama eksternal nih. Karena ini agak sedikit beda. Gimana? Terkait inline, ada pertanyaan mungkin? Terkait inline style ini. Lanjut, oke. Gimana yang lain? Aman ya berarti ya? Bisa pakai hex color. Oke, kita coba. Misalnya hashtag FFF. Oke. Bisa, jawabannya adalah bisa. Berubah jadi putih. Oke, ada pertanyaan lagi? Yuk. Ada pertanyaan lagi. Bisa ya Kak Rivaldi pakai hex color, aman. Oke, ada pertanyaan lagi. Monggo. Jalan izin masih di luar. Izin lagi latihan vokal, Bang. Izin Bang Anyara balik. Siap. Ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau nggak kita lanjut ke internal nih. Sebelum berpusing-pusing. Mana ada pertanyaan lagi? Monggo. Cosplay sama Roswan apa bedanya, Mas? Oke, kita coba ya. Kalau nggak salah buat gabungin table gitu dia. Call span atau span HTML. Aku jarang pakai ini sih. Coba lihat ya. Nah ini gambarannya. Nggak tahu cara makainya guys. Pernah belajar doang nih. Agak ribet ini guys. Ntar ya. Nah ini raw span tuh dia buat gabung atas bawah gitu, atas bawah. Nah kalau call span tuh kanan kiri. Kita coba aja ya. Kita coba cara makainya gimana ya.
Rospan 2. Oke, kita coba di sini. Sini misalnya Udin, kita mau kasih dia row, span-nya adalah 2. Jadi dia ngambil 2 nih, atas bawah nih. Harusnya tadi kan di bawahnya dia Marcel ya? Iya enggak? Di bawah dia kan seharusnya Marcel, tapi jadinya malah dia dimakan semua nih sama si Udin. Coba lagi, nah ini kalau nggak pakai Rospan, nah ini kalau pakai Rospan. Jadi Rospan tuh menggabung dua buah table data, atas dan bawahnya. Misalnya 3, oh nggak bisa kalau 3 ya. Harus sesuai banyak ininya juga ya. Kalau misalnya 3 berarti kan nggak bisa nih, dia nggak ada bawahnya lagi. Kecuali kita tambahin satu lagi. Nah, baru dia makan 3 nih. Jadi digabung sama dia. Kalau di Word mungkin di merge kali ya. Kalau nggak salah ada yang buat nge-merge. Oke, kalau call span, kita coba span 2. Kalau call span 2, berarti dia ngambil kanannya dia, digabung atau di merge. Oke, gimana? Menjawab nggak dari Kak Noviani? Ini Kak Noni ya? Oke, sip-sip. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Berarti untuk inline style nggak ada pertanyaan nih ya? Gimana? Yuk, sebelum lanjut nih. Yuk, ada yang nanya inline dulu nggak nih? Monggo, monggo. Gas. Oke, berarti nggak ada ya. Kita lanjut kalau nggak ada. Yang bakal kita pelajarin, ada 3 buah tag nantinya. 3 buah tag, sorry. 3 buah selektor dari CSS. Yang pertama itu ada kelas. Oke, selamat bergabung. Ada kelas. Yang kedua ada ID. Lalu yang terakhir ada tag. Sorry, kita harusnya sesuaikan aja. ID itu di paling bawah. Nah, oke. Kelas ini nantinya kita selektornya di CSS itu menggunakan nih. Nah, apa kalian nyebutnya? Hashtag ya? Hashtag. Nah, itu menggunakan hashtag. Sedangkan ID, sorry. Kalau kelas itu menggunakan titik. Kalau ID itu menggunakan hashtag. Dan kalau tag itu menggunakan tag, nama tag itu sendiri. Kita sebut P. Gimana cara men-select dia? Caranya kita buat di atas ini. Tag dan ID kebalik, Bang. Oh iya. Kok bisa ketuker ya? Sorry. Ya, terima kasih Kandi, sorry. Nah, iya ya. Ngeblank guys. Nih, di sini itu kita lihat dulu di Figma. Sini. Oke. Ini tadi udah ya. Ini tadi yang kita bahas. Yang pertama itu ada inline style, yang kedua ada internal style. Nah, caranya kita buat style ini, text style ini adanya di head. Nah, di sini perhatikan ya, di tag head ini, kita masukkan tag yaitu style. Style seperti ini. Nah, baru kita isi sesuai selektornya. Misalnya tadi yang titik dulu ya, yang kelas tadi titik. Misalnya namanya ini kelas gitu. Ini kelas. Gitu. Terus colornya misalnya adalah red. Oke. Di sini kita lihat kenapa nggak ada perubahan. Karena kita harus memberikan nama kelasnya dulu nih di dalam tag. Dalam teks ini kita kasih kelas yaitu sesuai nama yang ada di sini, yaitu ini kelas. Ini kelas. Kita save. Sebentar ya.
Ada keliru kah? Oh, sorry. Oh, nggak usah pakai string ya. Sorry. Kebiasaan di React. Sorry. Kebiasaan di React. Ke bawah. Oke, berarti nggak perlu pakai string ya. Langsung aja ketikan mau warna apanya. Ataupun bisa juga pakai hex. Misalnya FFF lagi. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, kita tambahin lagi misalnya background color. Jangan lupa ya, pembatasnya adalah tanda ini, titik koma. Nah, karena kalau nggak pakai titik koma, itu nantinya bakal error. Kita coba background color. Nah, misalnya red. Nah, dia nggak bakal nampilin nih, karena di sini harus kita kasih titik koma. Oke. Nah, warnanya, colornya udah menjadi putih, background colornya udah menjadi merah. Nah, itu untuk kelas. Untuk kelas tadi nih, pakai titik jangan lupa kalau kelas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita mau coba tag menggunakan tag, ya kan? Nah, kita langsung aja tuliskan namanya. Kalau ini sebelumnya pakai titik, kita nggak perlu pakai titik. Jadi P, langsung aja P, kurung kurawal. Misalnya kita mau kasih colornya blue. Lalu misalnya background colornya itu adalah apa ya? Ini misalnya, ya. Misalnya gray aja deh, abu-abu. Nah, di sini kenapa bisa dua-duanya ini yang kena? Karena dia menseleknya semua yang menggunakan tag P. Nah, kurang lebih cara gambarnya gini. Semua yang menggunakan tag P, tolong dong diwarnain warna biru dan juga warna abu-abu. Terus kenapa nih yang ini tag P juga tapi warnanya nggak biru dan abu-abu? Gimana? Kira-kira ada yang bisa ya jawab nggak nih? Kenapa yang tag P yang di sini, yang di baris 38 dan juga di baris 40, itu warnanya nggak ikut berubah jadi abu-abu dan juga biru? Kenapa nih kira-kira? Karena inline bisa. Betul. Untuk baris 38 benar karena inline. Oke, lagi. Selain itu, ada lagi mungkin? Atau karena penulisannya duluan mungkin? Bisa jadi nggak? Karena ini ditulis duluan gitu. Gimana? Ada yang tahu lagi nggak nih alasannya nih? Punya stylenya sendiri, bisa, benar. Betul. Nah, misalnya kita coba yang kelas ini kita taruh di bawah gitu. Ngaruh apa enggak kira-kira? Nggak ngaruh ya? Ngaruh. Ini yang tadi aku bilang. Jadi ada ibaratnya, sorry. Nah, ada ibaratnya ada pemberatnya nih. Ini adalah pemberatnya nih. Kalau inline style itu nilainya 1000. Nah, ini kalian nggak perlu ngapalin, nggak apa-apa. Terus ID itu beratnya 100. Kelas atribut dan pseudo kelas ini 10. Sedangkan elemen itu 1. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita ngeteknya atau ngeseleknya adalah elemen nih, itu nilainya 1. Nah, sedangkan tadi, oke kita coba bandingin ya. Sebentar. Sorry, pindah dulu. Oke. Bentar ya. Nah, perhatikan di sini kan kita ada P juga nih ya. Tadi di atas ya ada kita kasih style P ya di sini ya. Nih, style P ini ya. Nah, style P ini nilainya 1 doang, teman-teman. Jadi dia nilainya 1. Sedangkan kelas ini nilainya 10. Nah, makanya yang kepilih atau yang kelasnya aktif adalah yang ini. Yang stylenya aktif adalah yang ini, yang pakai kelas. Karena nilai kelas ini 10, sedangkan nilai elemen selektor itu cuma 1. Jadi, yang kena warna artinya, yang kena style, itu yang pakai kelas. Karena kelas tadi nilainya 10, dan yang tag itu nilainya 1. Nah, 1 sama 10 gedean mana? Gedean 10 ya.
Nah, itulah kenapa yang aktif di sini, yang aktif di sini itu adalah kelas. Lalu gimana dengan inline? Nah, inline juga sama. Inline itu nilainya 1000. Kalau kita lihat di sini, nilainya 1000. Gimana cara kita ngebuktiin nih? Kalau inline itu lebih besar dari kelas. Oke, kita coba. Di sini kan ada kelas ya. Ada kelas warnanya merah kan tulisannya ya. Sorry, warnanya tulisannya putih, backgroundnya merah. Kita coba main tebak-tebakan. Kalau aku kasih style di sini, teman-teman. Aku kasih text style. Terus, gini aja kita ketik dulu aja deh. Style. Terus colornya adalah blue. Sebentar. Nah, colornya adalah blue. Dan background colornya adalah putih misalnya. Nah, seperti ini. Kira-kira nih, menurut teman-teman, warna yang oke, sorry. Nah, menurut teman-teman, warna yang ke aktif atau yang kepakai, kira-kira yang mana nih? Yang warna tulisannya biru dengan background putih atau background merah dengan tulisan putih? Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Warna biru kata Kazes. Oke, yang lain? Gimana? Ada pendapat? Apa-apa, apa-apa. Mana? Kira-kira warna apa nih? Satu menggunakan kelas, lalu menggunakan style. Nah, ini terjadi bentrok nih. Sama ya, sama-sama color dan juga background color. Gimana menurut yang lain? Yang color blue, background color white. Gitu. Kata Kandi yang biru, oke. Kata Kak Widiani juga yang biru, sesuai dengan inline style. Oke. Kita lihat hasilnya adalah betul. Bentar, ini kembali bagi dua lagi dulu. Yap, jawabannya betul adalah yang warna tulisan fontnya biru dan backgroundnya berwarna putih. Kenapa bisa gitu? Kita balik lagi ke sini. Nah, karena inline style ini, ibaratnya inline style ini paling inilah, paling kece gitu. Paling kece, paling ganteng, paling kaya. Jadi dia udah pasti menang lah gitu. Ya enggak juga sih. Tapi pokoknya dia berat lah. Dia ibaratnya pemerintah gitu. Ini pemerintah gitu kan. Makanya kan menang terus kan. Terus ID ini, ID kita belum coba ya. Jadi ini urutannya teman-teman kurang lebih kayak gini. Jadi inline itu paling paling kuat, lalu ID, kelas, baru tag. Jadi tag paling kecil ya, tag paling kecil, lalu kelas, lalu ID, lalu inline. Nah, apa kekurangannya kan? Kita coba yang ID ya, sama aja ya. Oke. Apa kekurangannya kalau kita make P atau P doang, atau ID doang, atau kelas doang, atau style ini ya? Kita main menurut pendapatku pribadi ya. Kalau pakai inline, inline kayak gini, itu kelihatannya cukup pusing, ya enggak? Ya enggak teman-teman? Kalau dibanding ini, kita bandingin dua dulu. Sorry, ini kita cut dulu. Nah, kalau kalian bandingin, menurut kalian kalian lebih lihat enak yang mana? Yang style ini atau yang ini? Baris 40 atau baris 38? Menurut kalian? Baris 40. Oke. Katakan di baris 40 nih. Ya. Nah, itu adalah kekurangan dari inline style ini kalau menurutku. Jadi tulisannya itu penuh gini. Banyak banget kan di sini. Nah, terus kalau tag P itu kekurangannya dia terlalu universal. Jadi ketika kita cuma ketik P, maka semua P bakal ikutan. Lalu ada ID. Nah, ID ini dia nggak boleh sama, teman-teman. Kalau ID ini dia nggak boleh sama. Misalnya di sini udah ID sama dengan misalnya ini ID. Nah, di tempat yang lain atau yang di sini itu nggak boleh lagi. ID-nya misalnya ini ID. Coba hashtag ini ID ya. Colornya misalnya black, black. Nah, terus background color. Nah, bisa ya. Nah, ini nggak bisanya kalau misalnya kita pakainya tag yang berbeda. Misalnya kita coba button.
Bisa ya? Wait, wait. Bentar, bentar. ID HTML. Sorry, sorry guys. Tahu aku nggak bisa guys. Terus, ya. The HTML ID is attribute is used to specify unique ID for an HTML. You cannot have more than one element. Nah, ini aku nggak ngerti nih guys, kenapa bisa? Harusnya nggak bisa sih. Oke, pokoknya gitu ya. Kalau untuk ID itu dia harus unik. Nah, jadi kalau memakai ID itu benar-benar yang spesifik banget. Biasanya yang sering dipakai itu kebanyakan adalah kelas. Mana yang kelas? Seringan yang dipakai itu adalah yang kelas. Karena kelas ini gak mesti unik kayak ID tadi. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung-bingung nggak tentang kelas, ID, sama tag untuk selektor CSS-nya nih? Menurut saya ini cuma bisa dipakai cuma buat satu elemen bang. Iya, iya betul, betul betul. Untuk yang internal ada pertanyaan nggak terkait ini styling CSS internal? Sebelum kita lanjut yang eksternal nih, ada pertanyaan dulu nggak? Gimana gimana? Pertanyaan-pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut ya ke eksternal nih. Aman mas. Oke Kak Widya lanjut ya. Oke KMC lanjut. Oke. Let's go let's go. Kita lanjut. Selanjutnya ada eksternal. Coba yang eksternal. Kita tutup dulu. Kalau yang eksternal ini kita ada tag namanya untuk mengimport file dari luar. Kita buka, lalu kita link, kita tutup. Nah, terus ada rel atau tipenya apa? Yaitu style sheet. Lalu ada href atau dari mana gitu asalnya atau si filenya ini ada di styles.css. Nah, sekarang kita buat file yang namanya stylus.css. Sini kita buat, misalnya kita mau buat div gitu ya, div. Ya. Ini ada ini juga teman-teman untuk mempercepat tulisan. Jadi misalnya teman-teman mau buat div, nama kelasnya kontainer. Nah, teman-teman cukup ketikkan div titik container, lalu di tab. Nah, otomatis tag div ini bakal punya kelas namanya kontainer. Oke, misalnya di dalam kontainer ini kita punya H1 gitu ya. Kita punya H1 misalnya ini judul gitu. Lalu kita punya P misalnya lorem 30 gitu ya. Oke, kita lanjut. Terus di sini kita kasih kelas juga misalnya kelasnya adalah text strip title. Nah, untuk rekomendasinya kalau kita ngasih nama kelas itu menggunakan ini apa namanya? Aku lupa nih nama itunya penulisannya. Ada yang ingat nggak? Nama penulisannya apa ini? Kalau di strip ini, kalau snackcast di bawah ya. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Kalau di strip ini, snackcast. Aku lupa namanya. Oh, kebab cast ya. Kebab.
CSS. Nah, kita kalau rekomendasinya kalau untuk ngasih nama kelas di HTML CSS ini itu menggunakan kebab case teman-teman. Jadi kalau ada dua kata itu dihubungkan pakai tanda ini, tanda strip ini, tanda strip. Jadi teks, strip, baru title. Kalau digabungin bisa nggak? Bisa. Nah, cuman bacanya tuh kurang enak kalau kita ngerjainnya tim gitu. Kalau kita ngerjain sendiri nggak apa-apa. Teks, strip, title. Oke. Lalu kita buat di sini sesuai namanya ada kontainer. Kita coba buat titik kontainer. Kita buka kurung kurawal. Misalnya kita mau bikin background colornya. Background colornya warna aquamarine misalnya. Nah, otomatis warna ini bakal berubah nih teman-teman. Lalu kenapa di background P ini nggak berubah? Itu karena background P ini adanya di atas div. Nah, div itu adanya di belakangnya. Walaupun mereka dibungkus div, tapi mereka ada di belakangnya. Ini misalnya kita hapus dulu deh. Kita komen dulu. Jadinya gini teman-teman. Terus misalnya kita mau ganti warna judulnya nih, berarti apa? Kira-kira apa nih? Titik apa hashtag atau pakai tag nih kira-kira? Ya, betul. Pakai titik. Let's go. Kita pakai titik ya. Titik text strip title. Oke, betul tuh Kak Rivaldi Kabayu. Mantap. Misalnya kita mau ganti warnanya, colornya itu jadi warna yellow nih, warna kuning. Silau ya. Nah, warna kuning ini. Terus misalnya kita mau ganti warna backgroundnya, jadi warna merah deh, merah. Wah, tuh guys. Nah ini kalian tinggal modif-modif sesuai selera kalian. Ini kita baru bahas dua ya, color sama background color. Kayaknya nanti untuk layouting, kayaknya nanti kita bakal bahas terpisah sih. Ini kayaknya buat untuk lebih menarik aja, ada warna-warna. Terus misalnya P ini mau kita kasih kelas lagi juga nih, kelasnya misalnya teks deskripsi. Teks deskripsinya kita mau kasih warna, deskripsinya mau kita kasih warna misalnya adalah warna putih. Wow, nyaru sekali. Warna abu-abu misalnya. Oke. Terus warna backgroundnya, sedih. Warnanya adalah ini azure. Wah, nyaru. Nah, kalian juga bisa nih kalau ada warna-warna kayak gini, kalian bisa arahin, chat, terus kalian bisa warnain sesuai. Nah, itu guys. Oke, sampai sini, sampai eksternal sama selektor nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin? Monggo, monggo kalau mau bertanya-bertanya. Lanjut, oke. Nah, kalau kalian udah lihat tugas yang sebelumnya, itu kan mencoba memahami nggak sempat ngetik karena lama aku ngetik. Oh, sorry, 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 sorry. Gimana, gimana? Yang mana yang nggak paham Kak Bayu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kecepatan ya?
Paham kok, oke. Nah, kalau kalian lihat tugas sebelumnya, itu ada ini ya, ada ke tengah ya. Tulisannya itu ada di tengah. Nah, itu ada bisa dua cara. Yang pertama dari langsung dari ininya. Kita coba yang ini dulu misalnya. Kita tinggal tambahin atribut lagi di sini. Align center. Otomatis judulnya bakal ke tengah. Atau kalian bisa juga kalau mau nulisnya di CSS. Caranya adalah CSS. Nah, terus masuk ke kelas ini, ke kelas yang text title ini. Enter, lalu kita ketikkan text strip line. Nah, kita tinggal pilih ini ada center, ada end, ada justify, ada left, ada right, start, dan lain-lain. Kita coba yang center. Nah, otomatis teksnya bakal mengsenterkan diri terhadap parentnya. Parentnya siapa? Parentnya adalah ini, si kontainer ini. Dan oke, siap. Nah, misalnya kita coba width-nya kita kurangin. Width ini adalah sintaks untuk mengatur lebarnya, lebar dari tag yang mau kita atur. Misalnya 50%. Nah, otomatis teks ini juga bakal nyesuai nih. Di tengahnya adalah tengah-tengah si 50% ini. Misalnya kita atur lagi jadi 80%, nah, otomatis bakal ke tengah lagi. Oke. Coba kita tambahin lagi misalnya teks yang ini supaya lebih kelihatan. Kita mau coba lagi lorem 50. Sama untuk yang ini juga yang teks deskripsi kita bisa atur juga nih. Ini warnanya. Oke. Nah, ini bisa kita atur juga nih. Ini kan nggak lurus ya. Kita mau coba misalnya jadi justify. Sama aja sintaksnya. Kita text, min, line, adalah justify. Otomatis dia bakal nyesuaiin nih kanan kirinya. Bakal langsung sejajar. Misalnya gini, ada yang mau bikin dia jadi paragraf misalnya. Gimana caranya biar ini menjadi paragraf gitu, ini menjorok ke dalam. Nah, bisa juga namanya di sini sintaksnya adalah text min indent kalau nggak salah ya. Nah, text min indent ini. Misalnya kita kasih 10 pixel. Nah, otomatis dia bakal ngasih dorongan nih di baris pertamanya yaitu 10 pixel. Atau misalnya kita mau kasih 50 pixel. Otomatis dia bakal ngedorong sebanyak 50 pixel. Tuh, teman-teman. Ada yang masih bingung-bingung? Ada pertanyaan? Mungkin boleh. Silakan, silakan. Monggo, monggo. Pertanyaan-pertanyaan. Atau udah aman? Boleh ketik aman. Atau angkat tangan. Boleh angkat tangan. Gimana, gimana? Ada yang bingung-bingung? Silakan, silakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita belajar bareng, guys. Penjelasan color weight RGB. Ini ya. Kalau RGB ini kita copy aja sih dari Google, nggak apa-apa. Itu weight color, tik 2, weight RGB. Color. Nah, titik koma dulu. Nah, jadi ada kalau nggak salah nah itu yang disebutin sama kabar itu ada white, RGB, ada RGBA. Yang kedua harusnya hex. Oke. Okay. Jadi gini ada bisa dia ada beberapa macam sih. Yang pertama namanya secara langsung kayak misalnya red, lalu white, lalu apalagi gray, ada gray, lalu ada green dan lain-lain ya. Sesuai namanya gitu. Atau yang kedua kita bisa pakai hex kode. Kita bisa cari nih di Google. Setelah kita mau nyari hex kode pastel gitu ya.
Kita ketik aja hex kode pastel. Kita lihat sini misalnya apa nih? Kita coba salah satu misalnya kita copy aja ya. Misalnya kita mau coba yang ini nih, ABD EE6. Kita coba ABD EE6. Stack ABD EE6. Nah, warnanya gini, sabar. Warna yang lainnya, kuningnya jadi kuning. F-nya 4 kali, terus B5. F-nya 4 kali, lalu B5. Nah, jadi Kak Bayu, itu apa namanya, yang tadi Kak Bayu sebutin itu sama aja sebetulnya, sama-sama ngasih warna. Cuma bedanya ini pakai hex color, terus yang tadi sebelumnya pakai nama, ada lagi pakai RGB, misalnya RGB, kita cari di sini aja di bareng-bareng. Ini kita misalnya pakai RGBA ya, RGB color. Ya. Misalnya ini kita memakai dark red 139,00. Nah, itu kita lihat di sini deh. Colors RGB. Di sini ngelek ya. Suaraku di sana patah-patah nggak ya? Ngelek-ngelek nggak? Oke. Kita copy aja ini RGB 255,0,0. Kita pastikan di sini. Aman dan mulai paham kak? Oke, mantap. Nah, seperti ini guys. Tuh. Jadi warnanya itu pakai RGB. Pokoknya ada itu tergantung kebutuhan aja sih. Ada bisa RGB, bisa hex, bisa namanya, aduh, bisa nama warnanya itu bisa juga. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, oke. Kita bahas apa lagi nih ya? Aku lihat dulu. Oke. Nah, ini yang ditulis di CSS itu yang pertama ini adalah selektor yang tadi kita bahas. Kalau pakai titik itu apa tadi? Bedanya RGB dan HSL. Wah, coba ya. Kalau nggak salah HSL tuh sama kode-kode juga. Tapi ini apa namanya? Bisa nurunin apa gitu buat atur keterangannya. Sama sebetulnya. Kita coba ya, bisa nggak ya kalau pakai HSL? Coba. Ini kebetulan warnanya sama nih kayaknya. 10%. Oke. Bisa nih kalau memakai HSL juga. Aku nggak tahu sih perbedaannya. Oh, itu tuh betul tuh kayaknya tuh. Hue, saturation, lightness. Wah. Cuman yang biasa dipakai itu ya itu hex yang tadi atau RGBA kadang-kadang. Tapi lebih sering sih itu sih hex tadi hex. Hex kode. Oke, semoga menjawab ya. Tuh dari Kak send email tuh. Hue, saturation, lightness. Ada lagi tadi kalau nggak salah satu lagi apa ya? Yang buat ngatur-ngatur gitu juga. Lupa guys. Ada HSL, ada HSB tuh, ada RGB, ada hex. Di sini yang pertama kita perhatikan itu adalah selektornya. HSB apa tuh kak? Mungkin kak send email tahu untuk kepanjangannya tuh. HSB. Kita coba lihat di Google ya. HSB. Oh, saturation brightness. Oh, brightnessnya tinggi diganti aja guys jadi brightness. Nah, di sini ada selektor H1. Ini kalau kita mau nge-selectnya. Oke.
Terus ada ini properti atau key, boleh sama aja. Kalian mau nyebutnya key, monggo, properti monggo. Terus titik dua ada value-nya. Jadi ada properti, ada value, atau ada key, ada value. Nah, untuk memisahkan dua deklarasi yang berbeda, kita sebut deklarasi boleh. Untuk memisahkan dua deklarasi yang berbeda itu menggunakan titik koma, titik koma. Baru masukin lagi key-nya sama value-nya. Terus gimana kalau kita mau lihat sintaks-sintaksnya? Kita bisa cari di Poetry School sebenarnya. CSS sintaks. Sebenarnya di sini udah lengkap teman-teman. Kalau kalian mau misalnya mau nyari apa, background, heading, head, weight, kita bahas yang simpel-simpel dulu aja untuk gambaran awal-awal. Itu ada banyak banget pokoknya. Colors, color keyword, gradient, shadow, wave font, transition, animation, button, masking, banyak lah. Nah, ini ada yang unik juga. Kita sindir dulu aja sedikit ya. Kita sindir sedikit. Oke, kita misalnya mau bikin teks description atau text title judulnya ini. Ketika kita arahkan mouse kita ke sini, nah ini kan tadinya warna kuning, kita mau ubah nih dia jadi warna biru misalnya pas kita arahin. Caranya kita tambahkan titik 2 di setelah nama kelasnya. Di sini titik 2 hover. Hover. Ini aku yang bahas yang sering dipakai aja ya. Nah, misalnya kita mau ganti ketika di hover atau ketika mouse kita ngarah ke sana, mau jadi warnanya tulisannya jadi biru misalnya. Kita coba ketika kita arahin. Nah, ketika kita arahin nih, jadi biru nih. Pertanyaannya kenapa pas arahin di sini warnanya udah jadi biru? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Karena kita belum belum nyentuh nih tulisannya nih. Tapi kok udah sampai sini kok udah jadi biru? Kira-kira kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Yo, monggo. Mungkin ada yang tahu. Oke. Sudah ada lagi? Oke, ada lagi? Sebenarnya ini bisa terjadi benar. Yang pertama karena memang background colornya masuk ke tag judul. Style background colornya masuk ke tag judul. Betul. Bisa. Oke, dua-duanya betul ya. Sudah betul. Backgroundnya masuk ke tag judul. Nah, sebenarnya bukan karena background colornya masuk ke sini, tapi lebarnya dia, teman-teman kita nggak bisa lihat nih sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi lebarnya si tulisan ini, ya teman-teman perhatikan. Jadi lebarnya si judul ini sebenarnya tidak pas atau tidak benar-benar pas segini, sekotak ini doang, melainkan full dari ujung sini sampai ujung sini. Atau bisa dibilang width-nya adalah 100%. Oke, kita coba width-nya kita. Kalau width-nya kita kurangin. Kalau width-nya kita kurangin, misalnya jadi 10%. Kalau kecil, 50% misalnya. Nah, otomatis kita kelihatan nih. Kelihatan ya. Nah, jadi kenapa dia bisa kesentuh? Karena sebenarnya ya betul yang dibilang Areza betul, yang dibilang Kawidiani juga betul. Ini karena style background ini. Jadi background color ini menandakan lebarnya si title ini. Sebenarnya dia lebarnya segini. Nah, kalau ininya nggak ada, kan kita nggak tahu nih. Nah, ini kan warnanya nyaru ya. Jadi kapan, nah kan ini udah sama-sama ujung di sini, tapi pas masuk ke sini, nah udah berubah. Itu karena benar tadi karena pseudo, terus sama background colornya atau width-nya. Oke. Terus gimana nih kalau mau ketengahin lagi nih? Ini kan nggak ke tengah ya. Oke, nanti kita bahas itu di bagian layouting sih. Kita pisah aja ya layouting. Soalnya layouting ini aku lihat
cukup banyak yang masih bingung-bingung dan pusing. Jadi layouting nanti paling. Oke, sampai sini dulu kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Terkait styling inline, terus internal, eksternal, sama hover sedikit kita bahas. Ini buat gambaran. Nanti ada sebenarnya ada banyak lagi sih. Selain hover ada fokus buat input kalau nggak salah. Iya, buat input. Terus ada klik. Wah, pokoknya ada banyak deh. Nanti kita bahas lagi. Gimana gimana? Untuk sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Atau aman nih. Gimana gimana? Ini sorry nih, yang baru-baru belajar HTML CSS kira-kira ngerasa kecepatan nggak nih sama materinya nih? Ngerasa kecepatan nggak? Yang baru-baru? Kalau yang lama-lama kan tinggal ngulang doang ya maksudnya. Udah pernah bahas mungkin sebelumnya udah pernah nonton YouTube atau apa. Tapi kalau yang baru-baru kira-kira nih yang benar-benar dari nol, kira-kira kecepatan nggak materinya? Kemarin baru HTML, sekarang udah CSS. Kecepatan nggak kira-kira? Boleh komen-komen atau open mic, silakan silakan. Angkat tangan juga boleh. Menurutku cepat buat memahami lagi kak. Oke, ya ya boleh boleh. Nanti kita ada sesi ulang-ulang lagi paling. Enggak sih. Tugas-tugas aja paling ya. Biar ngulang-ulangnya di tugas. Tapi ya sih kayaknya ini terlalu cepat. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Basic-basic styling aja dulu. Oke, memahami. Oke. Gimana gimana? Tapi kesulitan nggak sih? Kesulitan nggak? Kesulitan nggak? Kesulitan. Nggak sulit. Oke. Aman berarti ya. Masih cukup ramah berarti ya. Oke, oke. Sebenarnya materinya juga udah habis sih guys. Kalau langsung masuk ke display terus ada positioning itu lebih sulit lagi nanti. Pusing duluan. Ini untuk gambaran dulu aja ya, gambaran menggunakan CSS-nya. Kalau untuk tag-tag HTML itu yang sering dipakai ya ini aja sih. Paling cuma div, terus H1, terus P lagi. Terus ya button gini-gini aja. Gak banyak yang di inilah, semantik HTML. Ini pernah denger deh, semantik. Semantik itu kayak ini ya, kayak framework ya, ya nggak sih? Aku salah, bukan ya? Tapi ada namanya juga kalau nggak salah semantik UI buat HTML. Oh ya, ya, ya. Jadi semantik itu wadah ya. Kayak yang kemarin kita bahas tuh wadah ya, semantik. Kalian juga bisa styling-styling yang lain guys, selain div. Kalian bisa styling UL, terus linknya. Tuh, misalnya ada pertama, pilih lagi. Oh ya, bentar. Kalian juga bisa nih, kalau mau select-nya kayak gini, kalian juga bisa nih. Jadi ini ada div, nama kelasnya kontainer, kalian bisa kayak gini. Misalnya kalian mau ke text title ini, kalian bisa kayak gini guys. Titik container spasi titik text title. Kita coba ubah misalnya colornya jadi green. Nah, otomatis dia bakal berubah nih. Padahal kan di sini juga ada ya text title ya. Kalau kita perhatikan, di sini ada text title juga. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa yang aktif malah yang ini yang bawah? Mana teman-teman? Ada yang inget-inget nggak? Ada yang masih ingat mungkin? Kalau ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa yang aktif malah yang bawah?
Apa karena yang di bawah sorry, apa karena yang kontainer dan teks title ini ada di bawah gitu? Atau kalian ada pendapat sendiri boleh, monggo monggo. Kalau mau mengeluarkan pendapat, silakan silakan. Gimana nih? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kenapa bisa yang aktif yang bawah? Poinnya lebih besar. Wih, mantap. Masih inget berarti nih. Berapa kira-kira poinnya yang bawah? Oke, oke, kita balik lagi ya ke materi yang sebelumnya. Kita lihat lagi. Kebanyakan 1000, Kak. Oke. Jadi yang tadi itu yang kita lihat itu ada nih, kelas. Kita kan pertama masuk ke kelas yang namanya kontainer ya. Nih, masuk ke namanya kelas. Bentar. Nah, masuk ke kelas yang namanya kontainer ini. Aduh. Kita masuk ke yang namanya kelas kontainer ini. Itu kita dapat poin 10, teman-teman. Nih, kita dapat poin 10. Kita masuk lagi ke dalam text title. Nah, poin kita jadi 20. Jadi 10 buat yang kontainer, 10 buat yang text title. Nah, sedangkan yang text title yang di atas ini, dia poinnya cuma 10. Karena dia cuma nge-select satu kelas aja. Nah, coba ya kita coba misalnya ya. Kita coba buat ID-nya gitu. Kalau misalnya kita buat ID, di sini ada kelas, titelnya, terus ID-nya, misalnya ID title. Oke. Kira-kira nih, menurut teman-teman kalau di sini ditulis di tengah-tengah sini tulis hashtag ID strip title color, misalnya warna blue, kira-kira yang tampil mana nih? Apakah yellow, apakah blue, apakah green? Kira-kira blue. Iya, kita coba aja dulu ya, harusnya sih betul sih. Oke, sudah pada mantap nih, udah pada hafal nih, udah pada paham nih. Mantap, mantap. Oke, kita coba lihat ya, harusnya memang blue sih yang tampil. Oke, tampil adalah warna blue karena kelas blue ini atau si ID ini tuh poinnya 100. Nah, ini nanti teman-teman kemungkinan bakal nemu ini kalau misalnya ada yang pakai ID terus kok warnanya nggak berubah gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya aku tambahin di sini ada sebuah kata atau sebuah, yep, important. Nah, kira-kira yang bakal tampil yang mana nih? Kuning, biru, atau hijau nih? Kita coba ya. Nah, jadi important ini menimpa apapun gitu. Apapun yang ada di CSS ini dia lebih diutamakan nih. Jadi kalau important ini lebih diutamakan. Wih, udah pada paham-paham nih. Nah, jadi important ini nanti ada saatnya nih kalian pas pas lagi nge-styling nih misalnya. Di sini kalian misalnya styling green gitu. Lalu ini di minimize dulu lagi. Misalnya di sini kalian nge-styling nih. Green. Oh, kok nggak berubah ya? Nah, kalau kalian nggak berubah, coba kalian langsung tambahkan aja spasi, tanda seru, important. Important ini. Nah, nanti kemungkinan kalian bakal ngalamin tuh. Kalau kalian ngalamin kayak gini, tambahin aja langsung tanda seru, important. Sip, terkait selektor, terkait poin-poin, terkait warna, text align, width, dan lain-lain. Ada pertanyaan nggak? Atau masih memahami? Atau udah mulai oke okay nih?
Kalau dua kata ini judul berbeda warna dari dua kata itu gimana caranya, Kak? Oke. Misalnya ini mau warna biru, terus judulnya warna kuning gitu ya. Oke, nah itu yang kemarin kita bahas kalau ingat apa kira-kira tag apa yang kemarin kita bahas? Ingat nggak? Ada yang displaynya itu inline atau sebaris. Nah, betul. Masih ingat nih berarti nih Kak Widian. Oke, Karivali juga oke. Nah, kita tinggal tambahkan. Nah, ini maksudku di sini saatnya kita menggunakan fungsi span ini. Misalnya judul ini mau kita masukin ke span, kita ketik teks span ini di dalam H1 ya. Pastikan di dalam H1 span tab kita paste. Tinggal kita ganti aja di sini misalnya kelasnya adalah teks judul gitu ya. Teks judul. Save. Kita kasih warna di teks judulnya. Klik teks judul. Kasih warna misalnya color jadi yellow. Oke. Itu fungsi span tuh. Jadi supaya tulisan itu ngarahnya ke samping. Nah, kalau pakai P, dia malah jadinya ke bawah. Coba kalau pakai P. Nah, itu jadinya ke bawah. Makanya kita gunakan tag span. Save, save. Ada pertanyaan lagi? Yuk, yuk, ada pertanyaan lagi, pertanyaan lagi. Silakan, silakan. Paling besok ya layouting sama positioning nggak apa-apa ya. Kita pisahin aja. Oke. Ini tugas satu. Tugas satu belum banyak nih yang ngerjain nih, baru 5 nih. Ya yang gabut-gabut, dikerjain aja yang gabut-gabut. Yuk ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Monggo, monggo. Pertanyaan-pertanyaan mungkin. Kita juga bisa nih kayak ngasih tag I sama tag U gitu. Kita ngasih font style. Font style. Coba dulu di sini description mana description. Kasih font style. Ada italic, ada banyak italic. Nah, otomatis tulisannya jadi miring nih. Terus gimana kalau mau ngasih tulisannya bold? Nah, caranya kita font min weight. Nah, tinggal pilih nih. Ada bold, ada bolder, ada lighter, normal, banyak yang 900 misalnya. Otomatis tulisannya jadi bold ini guys. Yuk, yuk, yuk. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan lagi. Udah bahas font size belum bang? Maaf baru gabung soalnya. Oke. Kita udah bahas. Oke, kita coba lagi ya. Font size. Font min size. Nah, font size ini untuk mengatur ukuran font. Misalnya 10, 16 pixel. Misalnya 32. Kenapa dia nggak mau 32 guys? Wah. Ada PX, ada RAM, ada M. Oke, nah itu nanti kita bahas juga tuh. Ada PX, ada RAM, ada M. Nanti kita bahas guys. Di materi terpisah ya paling.
Oke. Apalagi nih? Ini buat ini aja sih, basic-basicnya dulu aja. Gambaran dulu aja cara penggunaannya. Monggo-monggo yang belum ngerjain tugas, mungkin mau ngerjain tugas gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita bahas paling tugasnya besok. Nanti kita review-review mungkin ya. Kita lihat nanti aja. Kemungkinan kita review-review tugas-tugas kalian. Gimana gimana? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Wah, ada banyak nih. Sudah mengirimkan. Aku baru buat. Aku aman kak. Lanjut om. Saya siang aman. Oke. Mantap mantap nih. Udah 2 SKS. Tuh. Sebetulnya materi hari ini nggak begitu banyak guys. Ini kita nggak sampai kayak kemarin sih. Ini buat basic. Ini kita hitungannya perkenalan aja. Perkenalan ke CSS. Soalnya untuk layouting gitu-gitu harus di materi terpisah sih sebenarnya. Apalagi udah sisa setengah jam lagi. Apa ya kita bahas besok paling ya untuk positioning ataupun layoutingnya. Kayak margin, padding gitu kalian udah ini nggak sih? Udah paham nggak sih? Banyak yang udah paham belum? Atau masih suka nebak-nebak aja? Kadang kadang padding ya kadang margin. Kalau pas ya dipakai gitu. Gimana gimana? Jelasin bang. Oke besok ya paling ya Kazes. Tapi kalian udah ada ini nggak sih? Ada yang paham nggak sih kalau margin itu gimana, padding gimana? Apa kalian suka nebak-nebak aja? Karena aku dulu juga gitu, suka nebak-nebak pakai yang pas aja. Kadang pakai padding, kadang pakai margin. Karena udah pada aman, aku kadang tebak aja kayak. Iya iya betul betul. Oke, berarti besok kemungkinan kita materinya mungkin kita bahas display, terus kita bahas margin padding, terus bahas apa lagi ya? Position paling ya. Position, terus kita lihat besok aja lah ya. Z index ya. Z index. Uh, aku sebenarnya agak bingung guys. Misahin modul modul pembelajarannya. Jadi yang ada di otakku aja nggak apa-apa ya. Kalau lagi kepikiran positioning ya positioning. Oke. Dan nanti kita sambil coba-coba bareng aja. Sans. Oke, mantap mantap. Responsif mas. Wah ini. Ya ya boleh boleh. Responsif. Ini kayaknya terakhir-terakhir sih responsif ini. Oke, apa-apa. Sip sip. Request kita catat-catat dulu ya. Catat dulu, jangan lupa ada Z index, ada responsif, keyframe. Jangan dong. Z index, terus ada responsif tadi, responsif. Lalu ada apa lagi tadi? Um, keyframe, keyframe. Oke.
Animasi, oke. Animasi, display. Display, transform, grid dan flashbox, transform, grid, flexbox, flexbox, media query. Media query itu masuknya ke ini ya, responsif ya. Media query, oke. Ada lagi, biar dicatat dulu, biar nanti kita bisa bagi-bagi lagi nih materinya nih. Apalagi? Shadow, nah iya tuh shadow. Aku biasa aku copy sih dari Google. Kayak ada lagi, shadow, tarik nih, udah ada Z index, responsif, ataupun media query, terus ada keyframe, ada animasi, ada display, ada transform, grid, flexbox, ada shadow. Apalagi nih, apalagi? Ada masukan lagi, mungkin masukan lagi? Float. Kalau float katanya udah nggak ini sih, tapi boleh kita bahas ya. Float. Karena katanya lebih bagus pakai itu tadi, yang flexbox sama grid tuh. Aku grid belum pernah coba sih. Flexbox, aku biasa pakai flexbox. Oke, nanti kita coba framework CSS. Oh iya, frameworknya. Framework CSS. Nanti kita bahasnya bootstrap, terus overflow, terus kita bahas mungkin tailwind kali ya, tapi nggak tahu sih, aku nggak terlalu jago tailwind. Ya overflow, apalagi Z index, responsif, shadow, skip segitu dulu. Oke, nanti kalau ada masukan lagi langsung aja. Betul, tailwind lebih mudah di custom, tapi cukup tailwind bang, senang aja customnya. Iya iya, seru emang pakai tailwind. Jadi enak tuh kalau mau buat ininya, apa namanya, kayak mau buat variannya lah kalau di Figma tuh. Iya betul betul. Aku lagi nyoba-nyoba sih, tapi kemarin memang asik juga sih. Jadi kalau kita mau punya button primary, button secondary gitu enak, gampang ya. Tapi paling nanti kita bahasnya bootstrap dulu sih teman-teman. Soalnya kan udah ada modulnya. Ya penulisannya banyak banget. Itu sama kayak yang lain tadi itu sebenarnya tuh. Enggak sih, tapi lebih simpel. Paling nanti kita bahasnya framework itu dulu, apa bootstrap dulu paling. Soalnya kan tinggal copy-copy itu kalau bootstrap. Yo ada lagi masukan-masukan, kasih link Saveria kak, barangkali ada yang rezekinya lebih. Aku nggak ngerti ya apa itu Saveria guys. Oke nanti coba cari tahu ya. Oke ada masukan lagi. Kalau bisa review tugas kemarin dulu kak. Ya betul. Nanti kita review pasti. Makanya kalian kalau bisa di oke CS3 oke udah masuk. Uh, ya kalau bisa kalian yang lagi ada di Meet boleh lah kerjain aja nggak apa-apa. Tapi kelihatan nggak sih sebenarnya di itu? Aku takutnya nggak kelihatan di ininya di telenya. Gimana ya biar biar bisa ke notice. Jadi yang lain pada ke notice. Udah dipin sih sebenarnya. Tapi aku lihat yang ngerjain apa PG-nya juga udah pada oke sih. Paling di esainya ya. Aku nggak mungkin nulis soalnya aku nggak mungkin nulisin satu-satu. Aku tulisin satu-satu untuk penulisannya. Jadi aku tulis yang universalnya aja di jawabannya itu. Boleh tuh yang belum coba buka tugasnya, boleh tuh kalau mau lihat tugasnya tuh. Ada feedback juga di situ kalau kalian masukin feedback. Kalau mau pakai anonimus juga nggak apa-apa. Bisa nggak sih anonimus gitu? Harus login ya? Ya, kalau kalian mau ngasih kritik yang cukup pedas dan kalian mau pakai anonimus, monggo monggo.
Yup, yup. Ada lagi. Masukan-masukan untuk materi selanjutnya. Back end, kayaknya nanti itu. Kita main fokus di front end dulu aja. Front end juga materinya cukup banyak sih. Kalau back end aku nggak terlalu ini, terlalu paham. Oke. Gimana gimana? Ada saran lagi nggak? Misalnya belajar JavaScript gitu. Boleh boleh. Masuk-masukin aja nih, numpung nanti aku catat-catatin aja. Aku sambil pindahin ke PC dulu ya tulisannya. Hmm, aduh. Oke, bang. Yo yo ada lagi masukannya. Um, Kayaknya itu tadi um, position sih atau layouting. Kemungkinan itu. Not not sticky not ya. Menarik banget guys. Sticky not. Wis, ada Kak Dimas nih. Z index tadi udah. Ini kok scroll ke atas lagi? Sorry sorry sorry. Scroll ke atas sendiri guys. Sabar. Terus dulu buat list. Ya pasti simpan nanti aja mas selesai materi CSS. Oke, siap Kak Widya. Ini aku panggilnya Widya apa Kak Agus nih? Z index terus S Widya aja oke. Responsif atau media query. Terus selanjutnya ada keyframe, lalu ada animasi, lalu ada display, transform, layouting, oke, display, lalu ada layout, taruh, transition, aku transformnya ketukar nih, apa-apa. Ada grid, ada flexbox. Bang di besar pada RWD juga nggak ya? RWD itu apa ya? RWD apa ya? Shadow, plot, framework. Oh iya, udah kok udah. Enak. Ada. Terus overflow, terus ada CSS3. Sama apa tadi layouting ya? Layouting. Oke. Aduh, dari tadi sama positif bang apa aja selain hover. Oke, sip. Terus pseudo. Sip. Apalagi nih? Z index ada responsif, keyframe, wis banyak nih masukan-masukannya nih. Monggo. Masukan-masukan lagi. Kalau menurut kalian yang ada di sini, yang hadir aja dulu nanyanya. Kalau kita ada quiz-quizan itu enaknya hari apa nih? Quiz-quiz. HTML5 termasuk enggak kak? HTML5 tag-tag yang tadi aja sih, paling udah. Kalau HTML kayaknya udah cukup Kak Bayu tag-tagnya. Udah aman. Nanti kalau ada yang kurang kita tambah-tambahin lagi aja. Oke. Gimana nih anaknya hari apa nih? Kita ada quiz-quiz nih. Ya, buat seru-seruan aja sih. Main animasi. Apa nih maksudnya animasi apa nih? Ini ada animasi tadi. Animasi. Nah, ini animasi udah ada nih. Nanti kita masuk ke animasi. Paling belakangan ya kayak animasi-animasi gini kan jatuhnya kan tambahan. Paling nanti kita taruh di belakang. Oke. Ada lagi masukan-masukan? Mungkin untuk JavaScript-nya mungkin ada masukan juga nggak? Nggak apa-apa untuk JavaScript-nya. Menurut kalian mending belajar DOM apa enggak? DOM. Belajar DOM di HTML nggak? Belajar nggak kita mendingan? Iya DOM mending. Oke. Iya betul. DOM sama event handler. Sebenarnya ini lebih enak kejelasin di itu sih, di React. Karena ada, kalau nggak salah dokumen objek model ya, OP.
OOP ini apa sih? Object Oriented Program ya? Ya nggak sih? OOP itu Object Oriented Program ya? Iya, betul. Oke. Itu buat ini ya, buat asinkronus. Wah, ini udah yang ke yang ini nih. Dari JavaScript nih. Paradigma. Kita masukin aja dulu ya. Dibahas apa enggak nanti kita lihat. Iya. Apa kita masukin list aja dulu. Betul. JS-nya nanti. JS Advance asinkronus sudah nih. Tadi udah asing. Belajar Ajax. Ajax. Yuk, masukin aja dulu. Nanti bisa ke if, else if. SASS. Oh, oke. Okay. Ntar ini paling nanti aja kali ini kalau udah main di React callback ya. Callback. Aku nggak tahu sih ini pakainya buat apa nanti di React. Yang biasa aku pakai itu paling ini nih guys. Kalau di React ya, kalau udah aku pelajarin tuh paling ini nih, event handler. OOP ini apa sih sebenarnya aku nggak terlalu ini, nggak terlalu paham. Asinkronus, DOM-nya, terus paradigma ini apa ya? Itu aja sih paling yang sering dipakai. Nanti pas sudah di oke, siap kapura. Yang sering nanti dipakai di React. Ya. Atau kita nanti bahasnya biar nggak terlalu pusing, kita bahas ini aja sih. Betul. OP memang lebih ke ya. Biasanya di JS pakai functional component sih. Yap. Maksudnya di React, ya, di React. Nah, nanti nggak tahu tuh. Lihat ke depannya aja ya. Bakal bahas pakai dari kelas dulu. Kalau buat React-nya bakal pakai kelas dulu apa langsung ke fungsional. Enaknya sih dari basicnya dulu sih, dari kelas dulu. Oh, apa itu kelas? Bedanya React sama Vue apa bang? Ibaratnya kayak Tailwind sama Bootstrap gitu. Sama-sama framework library ya. Kalau Vue itu apa? Framework apa library dia maksudnya? Aku belum pernah nyoba Vue guys. Teman-teman kita coba deh. Paling oke framework apa bang? Balik lagi ke ini sih, ke pilotnya. Kalau aku menurut gue ya React sih. Ya next bisa. Ya. Menarik tuh next ya. Next kan frameworknya React ya. Wah, gue belum pernah coba TypeScript juga tuh. Next BE. Ya, next bisa dibilang full stack. Soalnya dia bisa bikin API juga kan ya. Ada tuh yang folder API itu kan bisa dia bikin API. Yo, mantap. Kalau Git atau GitHub termasuk framework atau bukan ya kak? Kalau Git atau GitHub tuh apa namanya control version system ya, ya nggak sih? Control version system. Beda. Ya version control. Dia pokoknya buat manage lah, buat manage project Express. Kalau Express buat BE ya. Aku lagi ngulik-ngulik juga tuh Express. JS, yap. Medsosnya programmer. Nah, betul. Bukunya dari mana, guys? Yap. Masih luas sebenarnya kalau kalian mau pelajarin. Banyak banget. Aku juga paling baru 0,5 lah dari 100. Wah, masih luas banget pokoknya. Aku cuma sharing apa yang aku punya aja ya. Jadi kalau ada yang aku nggak tahu, kita coba cari Google bareng-bareng. Apa guys, nggak usah jijik sama Google. Bang, saya bikin table natif, nggak terlalu paham. Table natif maksudnya? Oh, dari HTML. Tergantung penggunaan pribadi sih, kalau framework paling oke, ya betul. Kalau menurutku Bootstrap, kalau menurut yang lain mungkin Tailwind ya kan bisa juga. Karena aku belum belum terlalu paham Tailwind. Tergantung yang mana yang paling lama sih. Table natif maksudnya apa ya? Tadi Mas keluar ya dia. Table natif. Oh mungkin maksudnya table di HTML. Ya, kayaknya udah pada jauh-jauh nih belajarnya nih. Udah pada sampai mana aja nih belajarnya nih?
Dari HTML-nya dulu deh. 0 sampai 10 deh. Aku kemarin gak inget soalnya. Atau CSS-nya deh, CSS-nya deh. 0 per 10 deh. Aku aja baru HTML yang kemarin belum ke CSS. Oke, siap Kak Bayu. Nanti diulang-ulang lagi aja Kak Bayu. Nanti aku coba upload di YouTube ya. Biar buat dicoba ulang-ulang lagi. Oke. Gimana nih CSS-nya udah pada berapa nih? 0 per 10 nih. 6. Wih. Mantap, mantap. 2,5. Baru belajar kemarin. Wih. Keren dong. Langsung baru belajar kemarin udah 6. Narik-narik. CSS aku nggak nol ya. Karena baru tadi kita kan udah belajar tentang color, background color tuh udah. Dan nambah tuh. Paling nanti paling yang mau ditunggu-tunggu ya paling serunya itu di bagian itu sih pasti project. Kita project bareng-bareng, kita bagi kelompok. Tapi nanti daftar dulu aja gitu ya di Google Form biar tahu siapa yang aktif memang aktif. Jadi nggak semuanya diajak project, yang aktif aja. Kasihan nanti yang nggak ada timnya. Udah daftar daftar ternyata nggak aktif. Kasihan. Buat seru-seruan aja sama kalian buat bikin portofolio. Kalau Git penggunaan Git gimana? Berapa nih? 0 sampai 10 nih. 2, oke. Yang lain? Oke, 0, oke. 2,75, oke. Oke. Git 2, oke. Oh, berarti, oke, oke. Wih, 8. Mantap. 6, wih, 8. Wih, keren-keren. Udah sering grup project berarti nih ya? Kareza, Kawidia nih. Karifaldi nih. Sering project bersama. 4. Oke, oke. Biasa git add commit push. Yoi, betul sekali. Iya, ya. Biasa kalau habis ngepush tuh baca doa tuh, dan nggak konflik. Sambil loading, sambil berdoa. Jadi kita belajar juga tuh cara nge-solve konflik, biar nggak baku hantam. Oke, oke. Pusing tuh kalau udah sampai kayak gitu tuh, sampai, aduh, udah lah, nggak usah dibayangkan lah. Udah mual guys ngebayanginnya. Kalau konfliknya gitu, mau dihapus punya orang, takut salah. Kagak dihapus juga error. Aduh, nanti kalian bakal ngalamin guys, kalau di project yang ya nggak gede-gede banget pokoknya, tapi teman kalian ngerjainnya langsung banyak. Misalnya dia ngerjain navbar langsung, terus bikin form juga, bikin ini, bikin itu, bikin ini, wah udah siap-siap guys. Oke, nggak apa-apa, nggak usah pusing dulu. Atau dari yang hadir di sini kira-kira ada yang nunggu banget nggak sih mau belajar React gitu? Kira-kira berapa orang nih yang nunggu banget belajar React? Boleh, boleh, komen. Aku tuh ada satu, dua. Paling males bang kalau rebase nggak ngatasin konflik juga. Iya benar, benar. Kalau aku ini aja udah kita manual. Aku hadir ada 2, 3, 4. Catat dulu ya, coba ya. Belajar React. Send email, send email.
lagi Kasri, terus Kawidi, terus ada Kabayu, Kak Panji, ada Kak Reza, walaupun nggak ngerti React itu apa, belajar juga boleh kak. Oke. Ya kalau udah punya basic HTML, CSS, sedikit JavaScript bisa lah kalau main create. Tapi kalau nggak terbiasa sama sintaksnya, susah-susah gampang sih. Apalagi lempar-lemparan props ya. Siapa di sini yang pusing lempar-lemparan props? Yang masih bingung-bingung lempar-lemparan props mungkin hadir. Pengen belajar. Iya. Oke, oke. Soalnya aku juga trauma nih kayaknya Kak Asri nih. Soalnya aku juga um, apa kakakku belajar React juga sama, dia juga agak pusing juga dia kalau di bagian props tuh. Suka lupa dia. Lemparnya di mana ya tadi ya kata dia. Lemparnya di mana ya? Lemparnya di mana ya? Nangkepnya di mana ya? Lupa lagi, lupa lagi. Dan nanti aku usahakan pokoknya menjelaskannya inilah semudah mungkin. Nanti kata-katanya juga aku gini ya, aku ini dulu apa reminder apa namanya, cara ngejelasinnya mungkin beda sama orang-orang gitu ya. Mungkin kalian yang udah ngikutin 2 hari, ngejelasinnya itu nggak bener-bener full 100% internet gitu, nggak 100% kayak orang. Jadi aku ngejelasin cuman sesuai apa yang ada di pikiranku aja gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting nggak menyimpang jauh dari apa yang di itu sih. Nah, itu sih tujuannya kita Panji, yang penting pada paham. Itu aja guys tujuannya, yang penting pada paham aja. Makanya aku suka nanya kecepatan nggak. Nah makanya tuh kalian yang belum ngisi tugas itu bisa di skip sih tugasnya sih. Enggak ya, nggak bisa kalau next time. Tuh kalian ada feedback di sana, boleh tuh kalau kalian mau masukin feedback di yang udah kupin formnya tuh. Kalau kalian mau masukin feedback atau diem-diem atau apa, pakai akun fake juga nggak apa-apa. Mau mengkritis juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya biar aku tahu guys kesalahanku di mana. Takutnya aku ternyata ada yang nggak paham sama penjelasannya atau kecepatan atau gimana gitu, boleh langsung di komen aja. Ini ada beberapa juga nih yang komen tuh, ada yang ketinggalan belum pernah ikut, nggak tahu bang belum ikut. Nah, lebih tertata alur pembelajarannya, bahasa yang jelas, overall sudah oke. Anjing, jangan lupa record. Oke. Berarti dikabarin juga nih pasti nih yang masukin ini, jangan lupa record. Iya betul. Udah, ini udah aman sih, udah di record. Stop recording dulu ya. Udah 3